Jadi ini penyebab dia mendapatkan hidayah. Jadi pada suatu hari Bishr ini mabuk-mabukan, kemudian dia temukan satu kertas, yang di kertas itu bertuliskan Bismillah yang jatuh di tanah. Dengan spontan Bishr mengambil karena merasa sedih melihat tulisan mulia ini terdapat di tempat yang rendah. Jadi dia ambil, kemudian kertas itu dia bersihkan, kemudian dia pergi ke pasar untuk dia belikan wangi-wangian dan dipakaikan di kertas yang bertuliskan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menceritakan satu kisah tentang kisah heroik taubatnya Bishr Al-Hafi. Jadi dalam kehidupan kita tidak pernah bisa menebak bagaimana nasib akhir dari kehidupan seseorang. Ada sebagian yang awalnya baik tapi di akhirnya menjadi jahat, namun ada juga orang yang awalnya jahat akhirnya Allah takdirkan menjadi orang yang baik, sebagaimana yang dialami oleh Bishr. Jadi Bishr ini nama lengkapnya Bishr Al-Haris Al-Hafi, yang lahir sekitar tahun 150 Hijriah. Jadi ia dulunya adalah berandalan yang suka berpesta pora dan mabuk-mabukan, hingga akhirnya Allah takdirkan untuk bertobat melalui sebab sederhana yang membuat orang-orang yang mengenal Bishr ini tidak percaya akan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Jadi pada suatu hari Bishr ini sedang mabuk-mabukan. Jadi ini penyebab dia mendapatkan hidayah. Jadi pada suatu hari Bishr ini mabuk-mabukan, kemudian dia temukan satu kertas, yang di kertas itu bertuliskan Bismillah yang jatuh di tanah. Dengan spontan Bishr mengambil karena merasa sedih melihat tulisan mulia ini terdapat di tempat yang rendah. Jadi dia ambil, kemudian kertas itu dia bersihkan, kemudian dia pergi ke pasar untuk dia belikan wangi-wangian dan dipakaikan di kertas yang bertuliskan Bismillah. Nah, kemudian dia simpan pada tempat yang terhormat di dalam rumahnya. Jadi setelah dibersihkan, diwangikan kertas yang bertuliskan Bismillah, ia simpan di tempat yang terhormat di dalam rumahnya. Setelah kejadian itu, seorang ulama yang saleh bermimpi. Jadi dalam mimpi ulama yang saleh ini diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada Bishr. Ulama ini untuk menyampaikan kepada Bishr, isinya adalah, engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya ku harumkan namamu baik di dunia maupun di akhirat. Jadi awalnya orang saleh ini nggak percaya dengan mimpinya, karena orang saleh ini mengenal siapa Bishr, orang yang suka bermabuk-mabukan. Namun setelah berwudu, kemudian orang soleh ini tidur kembali dalam keadaan suci. Dia bermimpi dengan hal yang sama. Kejadian ini berulang sampai 3 kalinya. Jadi 3 kali dia mimpi dengan hal yang sama. Jadi orang soleh ini pun mencari seorang Bishr. Jadi carinya seorang Bishr. Jadi setelah orang soleh ini mencari Bishr dan mendapatkan sedang mengunjungi pesta minuman anggur. Jadi setelah Bishr diberitahukan isi mimpinya sama orang saleh, sama ulama tadi, ia pun segera bertobat dan keadaannya berubah 180 derajat. Jadi Bishr Al-Hafi ini kemudian menjadi seorang waliullah. Di Bishr ini di ujungnya kan ada Al-Hafi. Jadi Al-Hafi ini julukan bagi orang yang berjalan dengan kaki telanjang atau tidak bersendal, jadi telapak yang kosong, jadi tapak kaki tanpa alas. Jadi di sini dibilang ada 2 riwayat tentang kenapa Bishr tidak pernah memakai sendal. Menurut satu riwayat, Bishr ini tidak pernah bersendal karena ia mendapat hidayah dalam kondisi sedang tidak bersendal. Maka Bishr ini mengabdikan suasana yang dialaminya saat mendapat hidayah sebagai suatu anugerah yang sangat berharga dan momen yang sangat bersejarah dalam kehidupannya. Itu satu riwayat. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tali sendal Bishr ini sering terputus. Jadi ia sering membawa ke tukang jahit. Jadi
penjahit sendal itu berkata, kamu selalu menyibukkan orang dengan sendalmu. Jadi penjahit ini maksudnya bosan dia aja yang menjahit sendal, maka saat itu juga Bishr tidak lagi memakai sendal agar hidupnya tidak merepotkan dan membebani orang lain. Jadi setelah Bishr memuliakan nama Allah, ternyata Allah memuliakan Bishr tidak hanya di hadapan manusia, tapi hewan-hewan pun ikut memuliakan seorang Bishr. Jadi sejak Bishr bertobat dan ia jalan kemana-mana tanpa memakai sendal, hewan-hewan ternak yang melewati tempat Bishr berjalan itu tidak pernah membuang kotoran di jalan. Saking memuliakan seorang Bishr. Jadi suatu hari ketika seorang pemilik keledai melihat keledainya membuang kotoran di jalan, ia pun berteriak, Bishr telah meninggal. Ternyata setelah orang mencarinya, mereka menemukan Bishr telah meninggal dunia. Jadi waktu Bishr udah tiada, udah nggak ada lagi di dunia ini dan meninggal, baru binatang-binatang ternak ini baru membuang kotoran di jalan. Segitu memuliakan seorang Bishr. Jadi kita ambil kesimpulan dari kisah ini, jadi siapapun jika ingin berbenah, jika ingin bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Ada aja cara Allah untuk memberikan seorang hidayah, berbagai macam cara. Bisa saja seperti kejadian Bishr Al-Harfi karena memuliakan hanya kertas yang bertuliskan Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dari kisah ini. Jangan pernah berhenti untuk bertobat dan selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan. Insya Allah, Allah selalu akan memuliakanmu.